Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirat Samatseh dengan NIM 23051110047. Ingin menjelaskan tentang proyek UAS Organisasi Arsitektur Komputer. Silahkan disimak video berikut ini. Oke, untuk pertama, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan kode dari half adder. Pada bagian ini, saya menjelaskan kode half adder yang ditulis menggunakan bahasa Verilog. Jadi nanti filenya berbentuk .v. Pertama kita lihat deklarasinya dulu. Di sini ada modul half adder. Di sini kita mendefinisikan sebuah modul bernama half adder. Modul ini memiliki dua input yaitu A dan B dan dua output yaitu sum and cout atau carry out. Input A dan B mempresentasikan dua bit biner yang akan dijumlahkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian logika. Di sini ada sum A petik atas B itu adalah bagian dari operasi SOR. Kemudian ada assign cout A and B itu adalah bagian operasi dari N. N akan menghasilkan nilai 1 jika hanya kedua input bernilai 1. Logika ini digunakan untuk menentukan carry out, yaitu bit simpanan dari proses penjumlahan. Terakhir di sini ada N modul. Baris ini menandakan akhir dari modul half adder. Kita lanjut ke bagian full adder. Di full adder ini adalah rangkaian logika yang menggunakan 3 input, yaitu bit A, bit B, dan carry input atau sin. Pada 3 bagian ini, kita mendefinisikan modul full adder dengan 3 input A, B, dan sin ini dan 2 output, sum and cout. Baris ini mendefinisikan untuk wire internal, S1 untuk menyimpan hasil penjumlahan sementara, dan C1 dan C2 untuk menyimpan carry dari masing-masing half adder. Untuk half adder HA1, itu di sini kita menggunakan half adder pertama untuk menjumlahkan A dan B. Hasilnya S1 hasil sementara dan C1 itu carry sementara. Half adder kedua menjumlahkan hasil sementara dengan carry input yaitu sin. Hasil akhirnya adalah sum. Dan carry kedua disimpan di C2. Carry out final diperoleh dengan OR antara C1 dan C2. Jika salah satu menghasilkan carry, maka cout bernilai 1. Kita lanjut ke penjelasan yang adder 32. Modul ini memiliki dua input 32 bit, A dan B. Satu carry input sin, output dari hasil penjumlahan 32 bit yaitu sum, dan carry out akhir, cout, dan sinyal overflow. Kita membuat carry sebanyak 33 bit. Carry-nya 0, dan carry 32 itu adalah carry terakhir. Bagian ini adalah inti dari adder 32 bit menggunakan generate loop membuat 32 full adder carry dan bit sebelumnya menjadi carry input bit berikutnya, disebut ripple carry adder. Kemudian pada cout adalah carry terakhir. Overflow dihitung dengan SOR antara carry masuk dan keluar bit paling signifikan sesuai dengan teori sign overflow. Kita lanjut ke TB adder. Untuk menguji rangkaian ini kita menggunakan test bench. TB itu test bench.
Test bench tidak memiliki input ataupun fisik karena hanya untuk simulasi. Input dideklarasikan sebagai rect. Input didefinisikan sebagai rect karena nilainya diubah secara manual. Output dideklarasikan sebagai wire. Di sini kita menghubungkan test bench dengan modul Ether32 sebagai unit under test. Jadi kita menggunakan Ether32 sebagai tes kita. Perintah yang monitor ini itu digunakan untuk menampilkan hasil simulasi secara real time di konsol model sim. Test case yang akan diuji yaitu penjumlahan normal, penjumlahan dengan carry, overflow positif, dan overflow negatif. Oke, sekian untuk penjelasan code. Kita lanjut ke bagian waveform. Untuk waveform, ini kita bisa melihat beberapa sinyal utama. A dan B itu input 32 bit, sin itu carry input, sum itu hasil penjumlahan, cout itu carry out, overflow itu indikator overflow. Dalam test case 1, kita tadi kan menggunakan penjumlahan saja. Jadi di sini misalkan A sama dengan 10, B sama dengan 15, itu dijumlahkan saja, jadi hasilnya 25. Artinya, penjumlahan berjalan normal, tidak ada carry yang keluar. Tidak terjadi overflow. Untuk test case yang kedua, pada test case kedua, A berisi nilai maksimum unsigned dari penjumlahan dari 32 bit dan dijumlahkan dengan 1. Hasil di waveform, di sini sum-nya 0 dan cout-nya 1, seperti ini. Untuk test case ketiga, overflow positif, kita menjumlahkan nilai maksimum bilangan sign 32 bit dengan 1. Dengan 1 di sini harusnya ada 1 ya. Hasil penjumlahan berubah menjadi nilai negatif. Ini menandakan overflow-nya sign. Overflow terdeteksi karena carry masuk dan keluar bit MSB berbeda. Untuk test case yang terakhir, di sini kita menjumlahkan 2 bilangan negatif. Hasilnya menjadi positif secara tidak valid. Overflow sign kembali terdeteksi. Oke, jadi untuk case terakhir kita tambahkan di sini modifikasi tambahan, yaitu jika test case-nya 5, maksudnya pengujian penjumlahan yang melibatkan carry input sin 1 dengan hasil simulasi menunjukkan bahwa rangkaian Ether 32 bit mampu menangani carry masuk dengan baik dan tetap menghasilkan output yang sesuai dengan teori penjumlahan biner. Dan wave-nya didapatkan seperti ini, misalkan A-nya 20, B-nya itu 30, itu sum-nya itu dapatnya 51. Karena kan tadi kan sin-nya saya buat 1 tuh. Jadi kalau misalkan ini dijumlahkan, sin-nya tambahin 1 gitu, jadi 51. Oke, sekian video dari saya, mungkin karena kepanjangan ya, untuk mempersingkat waktu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.